Nah, di manusia di dunia itu separuh itu memang keturunan manusia sama manusia, yang kedua keturunan manusia sama bukan manusia. Jangan kaget kalau orang-orang Mojopahit keturunan yang kedua. Asal-usul Bakerto itu berdiam di yang sekarang itu alun-alun Mojokerto itu. Dulunya di situ dikala Mojopahit masih bertempat di hutan tarik. Hutan tarik kan tahu hutan tarik di Tarjo. Nah, di situ makanya di daerah sini dinamakan Prajurit Kulon karena wilayahnya terletak di sebelah barat Mojopahit di waktu di hutan tarik Sidoarjo. Setelah Mojopahit berkembang pindah ke Trowulan, nah ini sungai yang dulunya itu ada itu dihapus sama Mbah Kerto, mewujudkan sungai baru yaitu Sungai Sikatan, Kali Anyar itu, kemudian Kali Gunting Mojo Agung itu, untuk melingkari wilayah Trowulan supaya jejak Trowulan tidak dideteksi sama tentara Tartar gitu. Arti itu segi politik negara Mojopahit. Kemudian pindah ke barat, Mbah Kerto ikut ke barat, berdiam di desa Trenggilis. Kenapa dinamakan Trenggilis? Karena ada bentuk tanaman Mbah Kerto itu trenggulun kembar dan mempunyai trenggiling, makanya disebut Trenggilis. Di sini Mengku putri dari Demak namanya Putri Wongso. Putri Wongso diikuti sama Kiai Mustafa dari Demak. Kemudian yang menjaga Senopati Mojopahit namanya Mbah Danurekso. Sabilul Bisri di sini. Majelis Taklim Sabilul Bisri itu majelis goib. iya. Adanya muncul nama itu dari siapa, Pak? Ngapunten. Ya ada di Google Map. Muncul kemudian ada ini tengernya itu pohon, mulai pohon ini yang pohon apa? Poh ini mangga yang roboh ini sampai depan rumah saya yang kelengkeng itu. Meskipun muncul nama itu di Google Map, itu muncul tiba-tiba kan? Tiba-tiba ada di teman cari kan gini, Google Pak, Map. kalau daftar di Google Map mendaftarkan suatu tempat itu kan didaftarkan dulu. Iya. Terus Tapi ini dua kan kali 24 pakai jam drone, disetujui. pakai drone, kemudian muncul sendiri itu loh, gambar itu. Majelis Taklim Sabilul Bisri. Nah, memang ini semua kan Islam, meskipun Putri Jempol juga Islam. Ini kan berdekatan sama petilasannya Putri Jempol. Iya, Putri Jempol Islam. Putri Jempol istrinya kan Asmoro Kondi. Asmoro Kondi kan anaknya Mbah Jumadil Kubro. Nah, punya anak Asmoro Kondi sama Putri Jempol punya anak Sunan Ampel, punya anak Sunan Bonang, Sunan Derajat kan terus. Sampai muncul ada Mbah Rahmat, Mbah Sabar, Mbah Juaid, yang sekarang anak turunnya Dungkwali itu Mbah Rahmat, yang Dungpring itu Mbah Juaid, yang Mbah Sabar Dungbendo. Itu keturunan dari Yai Khalil Bakalan. Yai Khalil keturunan dari Sunan Derajat. Ya, Yai Khalil punya guru yang namanya yang di Pondok Alhamdaniyah. Mana itu? Alhamdaniyah Buduran. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya. Hati Yai Hamdani turun sampai nenek saya sampai saya. Artinya Bapak masih nasab dari sana? Nasab dari kakek, dari Yai Hamdani, tapi nenek saya dari Raden Panji Mojopahit terakhir.
Raden Panji itu Majapahit yang terakhir. Ya, kalau menelusuri Raden Panji ada di Penanggungan Alhamdulillah, matur nuwun, sama Pak. di Indrokilo. Ya, Indrokilo nanti sambung antara sejarah Kamandanu, putranya Kamandanu itu ada di Indrokilo, Jambunaga, yang putri Ayuandira ada di Penanggungan. Jadi yang Jambunaga ini dimong sama Aki Tambaroang, yang Ayuandira dimong sama Nini Ragarunting. Bentuknya Candi Laras itu tempatnya itu Jambunaga, tapi yang di Ayuandira tempatnya di Candi Putri Penanggungan. Semuanya terkumpul di sana. Terkumpul ada Candi Bayi, Candi Gentong, Candi Putri, Candi Sinta, Candi Siwa, Candi Guru, Candi Wisnu. Tapi kalau Candi Sinta belok kiri ada Candi Naga 1, Naga 2, naik lagi ke candi yang namanya Kendali Sodo. Ada sambungannya sama yang di Indrokilo. Indrokilo ada Satrio Manggung, naik lagi ada Mbok Sri. Kan tahu sebutan Mbok Sri itu kan yang pegang pari itu. Mbok Sri naik lagi ke Begawan Mintorogo, naik lagi ke Probowati, ibunya Bambang Wisanggeni, naik lagi Jambunaga, naik lagi petilasannya Sunan Bonang di Gua Gambir. Pak niki kan udah zaman milenial. Kebanyakan di zaman milenial ini kayak spiritual itu udah dianggap tabu gitu loh, Pak. Menurut jenengan pripun, Pak? Nah, tergantung pemahaman manusia masing-masing. Hati kita untuk memperjelaskan spiritual kepada anak muda itu ya nggak gampang, ya nggak susah. Kita harus bisa memilah spiritual yang bentuk yang bagaimana, karena ada spiritual itu murni spiritual Islami, ada yang spiritual gaduh-gaduh. Ah, itu juga ada. Seperti Islam, seperti Hindu, seperti Buddha, gaduh-gaduh ini yang berbahaya. Kalau kita orang Islam, kita spiritual seperti Islam. Yang seperti apa? Yang seperti yang dilakukan para wali. Apa yang kita andalkan? Ya kita harus luman apa? Luman Fatihah, kirim Fatihah. Iya benar. Spiritual itu. Kalau kita untuk mendapatkan sesuatu spiritual yang murni dari Allah, ya kita harus telaten. Kita nggak boleh ngawur. Pertama kita juga harus memenuhi cara-cara yang benar. Unsur yang pertama untuk melakukan hal yang benar itu kita pandang dari yang dekat, orang tua. Kita nggak bisa sempurna kalau sama orang tua kita, hidup kita nggak sempurna sama orang tua. Jalan kedua lagi, bagaimana kita terhadap anak yatim piatu, orang fakir, itu jalan kita. Terus gimana kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau pakai sesajen, misalnya pakai bunga, pakai dupa, pakai itu niat kita bukan pakai sesajen. Itu niat kita pakai wewangian, keindahan. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu suka dengan keindahan, suka dengan wewangian. Nanti itu sunnah Rasul kita untuk, nah ini sebagai wujud wewangian, sebagai wujud keindahan, doa kita tetap pada Allah. Kalau ke makam ya tahlilan, sudah nggak ada doa lain. Itu kan ada sejarahnya waktu zaman Nabi Nuh yang punya anak namanya Adam Sani. Nah itu kan istrinya Adam Sani kan dari kaum jin, kaum siluman. Kan dikasih sama Nabi Nuh, tolong keluarga kamu
wujudkan sebagai manusia dengan cara kamu itikaf, kamu puasa, kamu bertapa, minta kepada Allah supaya wujud jadi manusia. Keluarga kamu dikabuli sama Allah, wujud manusia. Nah, di manusia di dunia itu separuh itu memang keturunan manusia sama manusia, yang kedua keturunan manusia sama bukan manusia. Jangan kaget kalau orang-orang Mojopahit keturunan yang kedua. Jadi mari, jin bentuk apapun kita ajak ibadah, karena sejarah Nabi Nuh kemudian turun surat Qul a'udzu birabbin nas minal jinnati wan nas, itu ati aja ana jin sama nusir, nek iku mbahmu. Kuasa manusia nggak ada, Mas. Yang kuasa ya Allah. Allah menciptakan 7 ciptaan Allah di dunia ini memang untuk manusia, tapi manusia jangan serakah. Kita ingat kepada Allah. Pak, yang muncul di tempat ini Pak, Mbah Kerto sama Mbah Putri Wongso, dari sisi pusaka Pak, ada yang Bapak ketahui? Kalau pusaka ini, di sini tempat penyimpanan pusaka-pusaka terakhir dari Demak, dari Mojopahit. Sini memangnya banyak, terutama kayak keris, tombak, terus tongkat, terus rompi. Kalau trisula enggak di sini. Trisula kujang lah enggak di sini. Ini keris. Cuma kita untuk apa sih hal seperti itu kan nggak perlu. Oh, namanya keris kan wasi aji, namanya akik kan watu aji, namanya tongkat kan kayu aji. Kalau kita nggak pegang seperti itu, kita pegang kepada Allah, namanya wasi aji, kayu aji, watu aji. Lah mosok menungso kan aji nih. Nah gitu loh. Hati ya, kita tetap kita pakai loman kirim Fatihah. Walgusan al-Fatihah itu ingkang mengku watu aji, kayu aji, watu wasi aji sing ono wilayah ndi-ndi sampean gunung ya. Sampean panjenengan paringi ngapura ya Allah, man panjenengan rahmat, man panjenengan paringi papan panggonan ingkang saya al-Fatihah. Itu loh bentuk spiritual Islami. Bukan kita ambil, kita angkat. Jogrok wilayahnya. Bener Pak. Tuh. Seakan tidak ada kekuatan, Ya, ada keseimbangan alam di tempat keseimbangan ini. alam. Padahal hal seperti itu kan magic yang dulu kan pakai spiritual yang luar biasa, nenek moyang kita. Puasanya juga luar biasa. Tapi kenapa sekarang anak cucu nggak mau kirim Fatihah kepada Mbah Buyut kita? Kan kasihan, perjuangan mereka itu sama perjuangan kita udah nggak ada apa-apanya. Gak mungkin jaya seperti ini kalau nggak Iya. ada beliau-beliau kan Nggak gitu Pak ada. ya. Kita harus loman Fatihah biar dia sampurna kepada Allah. Nanti sampurna dia mendoakan cucu-cucunya. Kalau mumpung sampean ya anak muda, sampean gecok omongan saya. Kalau bisa saya lungit tanpa ilmu, dah, dek. Karena apa? Karena kena yakin pada Allah. Kita melakukan sholat, jangan di hati kita tanamkan itu wajib. Kita melakukan bekerja itu jangan merasa itu kewajiban. Itu harus spiritual kita pada Allah itu melakukan ibadah, sholat. Dan itu bukan ada wajib atau kewajiban. Itu karena apa? Karena ada cinta kita kepada Allah. Udah, kalau situ gak dibebani sama oh iki wajib, iki kewajiban. Ini karena kita cinta sama Allah. Apa sih masih gak dituruti mbak Allah? Amin Allah. Saya kan kenal sama Allah. Kalau kita sudah kenal sama Allah, Allah mengenal kita. Contohnya, sampean gak kenal baik Mas Iki, sampean namanya Mas Iki gak digemplang.
Tapi nek sampean kenal mbek Mas iki, sampean liwat atau diampir, monggo mampir. Monggo mangan. Kane Gus Dur bilang syariat bloko tembe mburine bakal sangsara. Mergo wong salate, wong ibadahe njaluk ganjaran. Njaluk dilembong. Sampeyan sembunyikan. Kita melaksanakan syariat Islam, kita harus kemas hanya diri kita sama Allah yang tahu. Kita harus pandai-pandai seperti itu. Oke lah teman-teman, ini tadi penjelasan dan pengetahuan dari Cak Panji Pak nggih. Dan kami banyak mendapatkan pengetahuan baru di sini tentang keberadaan tempat atau makam dari Mbah Kerto dan Putri Wongso. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.